Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang kedua dari pelajaran kitab Minhajus Salikin karya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang telah berlalu, di pertemuan pertama, kita telah menjelaskan tentang muqaddimah dari kitab ini dan sekaligus penjelasan tentang makna fikih secara bahasa dan istilah, dan juga telah kita jabarkan tentang al-ahkam syar'i, tentang hukum syar'i. Di pertemuan yang telah berlalu, di akhir pembahasan, kita telah menjelaskan al-ahkam al-syar'i yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman di muqaddimah beliau, di mana beliau menyebutkan bahwa al-ahkam al-khamsah, hukum ada 5. Dan telah kita jelaskan bahwa hukum yang 5 yang beliau jelaskan di sini yaitu wajib, masnun, ya, al-haram, al-makruh, al-mubah. 5 hukum ini sebenarnya adalah al-hukum at-taklifi. Iya, hukum taklif, al-hukmu at-taklifi. Iya. 5 hukum ini dikatakan hukum taklifi karena di dalamnya ada kulfah, ada perintah beban dari syariat untuk dijalankan. Setiap seorang yang mukallaf, dia sudah terkena hukum wajib, terkena hukum haram jika dia melakukan pelanggaran, terkena hukum makruh, masnun, dan mubah, ya. Ini namanya hukum taklifi. Jadi hukum terbagi 2, hukum syar'i terbagi 2, sudah kita jelaskan. Yang pertama adalah hukum syar'i terbagi 2. Yang pertama adalah hukum taklifi. Hukum taklifi terbagi 5. Itulah yang kita sebutkan kemarin: wajib, haram, makruh, masnun, mubah, yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Iya. Dan ada yang kedua dikenal dengan hukum al-wada'i. Ya, ini yang kedua, hukum al-wada'i.
Adapun hukum al-wada'i itu berbeda dengan al-hukum asy-syar'i. Iya. Berbeda dengan hukum asy-syar'i. Sebab hukum wada'i itu terkait dengan sebab-sebab syarat mani, sahih dan fasid. Ya, kalau kita katakan definisi hukum al-wada'i adalah khitabullahi al-hukum al-wada'i adalah khitabullahi bija'li syai' sababan. Khitabullahi bija'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an. Aw sahihan aw fasidan. Hukum wada'i dia berbeda dengan hukum taklifi. Kalau hukum wada'i adalah khitabullah, khitabnya Allah, pembicaraan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Quran, ya. Bija'li syai', di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, atau Allah Ta'ala menjadikannya sebagai syarat, atau Allah menjadikannya sebagai mani'an, penghalang, atau Allah menjadikan sesuatu itu sebagai perkara yang sahih, syah, atau Allah jadikan perkara itu sebagai perkara yang fasid. Jadi hukum wada'i terikat dengan 5 perkara. Jadi hukum wada'i, saya ulang kembali, terikat dengan berapa? 5 perkara terkait dengan sebab, syarat, mani, sahih atau fasid. Maksudnya, kapan ada sebab maka ada hukum. Jadi hukum wada'i pembahasannya 5. Kapan ada sebab maka baru ada hukum. Kapan ada syarat maka ada hukum, lahirlah hukum. Kapan ada mani maka ada hukum. Apa hukum yang lahir di atas sebab, syarat dan mani? Hukum yang lahir di dalamnya kadang sahih dan kadang fasid. Contoh, syariat menjadikan az-zawal masuknya waktu sholat duhur, ya kan? Kita katakan masuk waktu sholat duhur kapan? Zawal. Tahu zawal ya? Zawal itu matahari condong ke arah barat. Kemudian bayangan mulai muncul ke arah timur. Syariat menjadikan zawal sebagai apa? Sebab masuknya waktu sholat apa? Duhur. Maka ketika sebab ini sudah ada, mengerjakan sholat duhur syah atau fasid? Sahih. Paham? Kalau ada orang yang sholat duhur sebelum zawal, maka amalannya fasid. Jadi yang dilihat adalah sebab. Contoh syarat. Syariat memasang syarat. Apabila syarat itu ada, maka amalan itu benar, sahih.
Kalau tidak ada syarat, maka amalannya fasid. Ada orang dia mau salat, terserah mau salat apa, wajib atau salat sunnah. Di dalam salat dipersyaratkan taharah. Iya tak? Kalau dia salat bertaharah, syah salatnya itu tidak syah, karena itu syarat. Dan syarat itu banyak. Bertaharah, menutup aurat, menghadap kiblat. Itu contoh syarat dalam salat. Syarat dalam wudu lain lagi pembahasannya. Airnya harus suci. Itu syarat dalam apa? Taharah, dalam bersuci. Kalau ada orang yang salat dia tidak berwudu, berarti dia tidak mendatangkan apa? Syarat. Iya, dia salat tidak berwudu, tidak taharah, berarti dia tidak mendatangkan apa? Syarat. Maka amalannya apa? Fasid. Pasti rusak. Karena la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Itu syarat yang pasang syariat. Yang pasang itu Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi khitab syariat. Sebenarnya di sini asalnya kita kasih lafaz khitab syari. Bagusnya ya, supaya lebih umum. Khitab syari. Kalau asyari ini bisa mencakup Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi syariat memasang syarat. Jadi kapan seorang berwudu airnya suci, maka pasti wudunya syah, salatnya juga syah. Itu namanya sahih. Paham ya? Itu salatnya sahih, syah. Dan kalau sahih, ini kalimat sahih sunannya bukan cuma syah saja. Karena kandungan sahih di sini 3. Masih ingat Muhammad pembahasan usul fikih? Sahih maknanya apa? Sihhatul a'mal. Jadi kalau siapa yang mendatangkan syarat, siapa yang mendatangkan sebab dan tidak ada maniknya, dia datangkan semua sebab-sebab itu, maka amalannya sahih. Apa maknanya sahih? Sihhatul a'mal. Amalannya syah. Apalagi yang kedua, kandungan sahih lahu sawab. Dia sudah mendapatkan apa? Pahala. Apalagi kandungan yang ketiga, bari'atul dhimmah. Dhimmahnya, tanggung jawab yang ada di bebannya, di pundaknya yang Allah wajibkan dia sudah apa? Sudah terangkat bebas. Tapi kalau ada orang yang salat dia tidak berwudu, atau dia berwudu menggunakan air yang najis, kan syaratnya harus berwudu menggunakan air yang suci. Kalau dia berwudu tidak menggunakan air yang suci, maka salatnya apa? Fasid. Apa maknanya fasid? Pertama, ibadahnya tidak syah. Lawannya tadi sahih. Fasid lawannya apa? Sahih. Maka ibadahnya gair sahih, tidak syah. Yang kedua, laisa lahu sawabun, dia enggak dapat pahala pasti karena tidak syah. Terus yang ketiga, ya, ma fihi bari'atud dhimmah, tidak terdapat padanya bari'atud dhimmah, yakni dhimmahnya, tanggung jawabnya untuk melegakkan salat dan melakukannya belum terangkat. Maksudnya apa? Harus dia ulang salatnya. Harus dia apa? Harus dia ulang salatnya. Itu makna sahih, dan itu kandungan dari fasid. Jadi sahih itu lawan dari fasid. Baik. Sekarang ada orang salat. Jadi saya sudah jelaskan sebab, makna sebab, dan saya juga sudah terangkan apa? Syarat. Sekarang apa? Mani. Sekarang dia salat. Dia berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat. Tapi dia haid. Maka dia punya apa? Mani.
Karena dia punya mani, maka salat yang dia kerjakan meskipun dia datangkan seluruh syarat, meskipun sebabnya sudah ada, sudah masuk waktu salat, itu kan sebab. Tapi karena ada mani, maka ibadahnya apa? Fasid. Atau apa lagi? Seorang wanita yang salat bighairi khimar, tapi dia tidak menutup kepalanya. Jelas? Jadi mani di sini haid, itu mani. Syariat yang memasangnya itu sebagai apa? Mani. Nanti sahih ibadahnya kalau tidak ada apa? Mani. Kalau ada mani maka dia apa? Fasid. Seperti itu saja, mudah insyaallah. Seorang wanita salat enggak menggunakan khimar, la yaqbalullahu, ya, Allah Ta'ala tidak menerima salatnya seorang wanita, kata Nabi SAW, bi ghairi khimar, tanpa menggunakan khimar. Siapa wanita yang dimaksudkan dalam hadis ini? Yaitu wanita yang sudah balik. Wanita yang sudah apa? Balik. Karena itu wanita yang masih kecil, anak-anak kecil yang belum balik, boleh dia salat tidak pakai kudung. Nah, difatwakan oleh sebagian sahabat dan difatwakan oleh sebagian tabi'in seperti Atha. Anak perempuan boleh salat tidak menggunakan khimar. Yang penting belum apa? Balik. Ini pembahasan boleh atau tidak, bukan pembahasan mana bagusnya. Kalau pembahasan mana bagusnya, tentunya memberikan tuntunan kepada anak kecil perempuan semenjak kecil dia berhijab, salat maupun tidak salat keluar rumah, nah itu dianjurkan. Tapi kalau dia berdosa, ya tidak berdosa, belum mukallaf. Antum sudah paham arahnya itu hukum wadai? Paham itu? Jadi dari sini sudah nampak perbedaan antara hukum taklifi dengan hukum apa? Wadai. Kalau hukum taklifi arahnya dia kepada mukallaf, arahnya dia kepada orang yang beramal, kepada mukallaf. Dikatakan hukum taklifi karena dipersyaratkan yang masuk dalam hukum taklifi ini adalah seorang yang sudah mukallaf. Siapa orang yang sudah mukallaf? Muslim, balik, akil. Nah, itu mukallaf. Iya. Seorang dikatakan mukallaf, apa artinya mukallaf? Terkena hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Terkena hukum wajib. Kalau dia tidak kerjakan, maka dia meninggalkan kewajiban. Terkena hukum haram, terkena hukum makruh. Kalau dia kerjakan makruh, kena hukum. Kalau dia melakukan sunnah, dia dapat pahala. Seperti itu. Bisa dipaham? Hah? Mudah tak? Insyaallah. Mukallaf, muslim, balik, akil. Khitabnya hukum taklifi ini 3 nih. Nanti kena hukum kalau dia muslim. Artinya kalau dia kafir, apa? Tidak terkena hukum taklifi. Iya, tidak terkena hukum taklifi. Artinya apa? Kalau dia adalah seorang kafir, dia melakukan salat, melakukan puasa, dia tidak dapat pahala. Ya, itu dibahas dalam ilmu usul. Tapi kalau dia melakukan perbuatan yang haram, dia berdosa. Tapi kalau dia tinggalkan kewajiban, berdosa juga. Nah, itu tidak bagusnya orang kafir. Karena dia salat, bersedekah, berpuasa, baik akhlaknya, tidak ada Allah terima dari kebaikannya. Karena sudah Allah patenkan dalam Al-Quran, ya, bahwa kebaikan-kebaikan mereka itu tidak ada yang diterima. Tidak ada yang menahan untuk diterima sedekah mereka, kata Allah, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau mereka meninggalkan kewajiban seperti salat, nanti disiksa karena tinggalkan salat. Tidak bayar zakat, diazab juga. Melakukan yang haram, disiksa juga. Tapi kalau dia melakukan ketaatan, tidak diterima.
Ya, dalilnya ini adalah firman Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqar. Ketika orang kafir ditanya dalam neraka saqar, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian tinggal dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, karena mereka tidak salat. Nah, masuk neraka karena tidak salat, mereka kafir. Iya tak? Dan ini meskipun arahnya untuk orang kafir, juga melingkup muslim yang tidak salat juga, kata para ulama. Iya. Jadi yang menyebabkan mereka tidak masuk dalam neraka sakor, yang menyebabkan mereka disiksa dalam neraka sakor, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin, ya, wa kunna nukadzibu biddin hatta atana al-yakin, sampai datang kepada kami al-yakin, yakni al-maut, kematian. Nah, jadi itu arah hukum taklifi. Arah hukum taklifi khusus untuk orang yang mukallaf. Mukallaf siapa mukallaf? Muslim. Kalau dia kafir tidak kena hukum taklifiyah. Rinciannya seperti tadi. Syarat yang kedua, seorang yang terkena hukum taklifi adalah balik. Kalau dia belum balik, maka dia tidak kena hukum taklifiyah, tidak kena hukum wajib, hukum haram, hukum makruh. Nah, tidak terkena. Cuma anak-anak itu dilatih. Nah, anak-anak itu dilatih. Walaupun dia belum balik, kalau dia sudah mumayyiz, bisa membedakan ini dan itu, maka insyaallah ta'ala bisa mendapatkan pahala. Dan yang mendapatkan pahala itu, kata para ulama, adalah orang tuanya. Kalau dia sudah mumayyiz, makanya Nabi SAW berkata, muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat wahum, sedangkan mereka berumur berapa tahun? 7 tahun, belum balik. Kalau dia sudah memayyiz, dia sholat, dia puasa, dia dapat, orang tuanya dapatkan pahala. Mana dalilnya? Ketika ada seorang wanita melakukan haji dan dia menggendong anak kecilnya, dia berkata, ya Rasulullah, apakah anak ini mendapatkan keutamaan haji? Nah, kata Nabi SAW, orang tuanya dapatkan pahalanya. Iya, orang tuanya mendapatkan apa? Keutamaannya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Akil. Apa artinya akil? Berakal. Artinya orang yang tidak berakal alias majnun, gila, atau semisal dengan orang yang gila, maka dia tidak terkena taklif, tidak terkena hukum kalau dia gila. Atau semisal dengan gila. Siapa semisal gila? Orang yang hilang akalnya. Orang yang hilang akalnya. Siapa lagi? Orang yang pingsan. Siapa lagi? Yang sama itu, kepalanya hilang akalnya, gila atau stres atau apa. Tidak terkena taklif orang seperti ini. Maksudnya tidak terkena taklif bagaimana? Anak kecil yang belum balik dan orang yang gila hilang akal, kalau dia tinggalkan kewajiban, berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Kalau dia melakukan puasa, sah puasanya? Tidak sah puasanya. Jadi kalau ada orang gila bulan Ramadan, antum bangun makan sahur, bangun sahur juga sama antum, sama-sama makan sahur. Pagi, siang, sore dia tidak makan. Pas buka puasa, buka sama antum. Sah puasanya? Tidak. Karena dia berpuasa tidak memaksudkan mencari surga. Dia makan karena antum makan. Dia tidak makan karena antum tidak makan. Gila, tidak sah. Walaupun dia lakukan ibadah. Terus kalau dia tinggalkan salat, dia bunuh orang, berdosa? Tidak berdosa. Makanya orang gila jangan dilawan. Karena kalau dia mati, antum berdosa. Kalau dia bunuh, antum tidak berdosa dia. Orang gila, dia rusak kaca mobilnya antum. Orang gila, anak kecil. Anak kecil ya. Ini saya mau gambarkan antum apa itu bedanya hukum taklif dengan hukum wadai. Saya mau kasih gambaran antum dulu. Saya kasih contoh antum banyak. Anak kecil itu dia antum mobil baru, dia rusak mobilnya antum.
dia gor sepaku, kalau dia hancurkan kacanya, berdosa itu anak kecil? Tidak berdosa. Orang gila berdosa? Tidak. Dia walaupun dia bunuh orang, dia tidak berdosa. Karena pembahasan hukum taklifi arahnya kepada orang. Dia tidak mukallaf, dia tidak kena hukum syar'i. Tapi dia terkena hukum wadai. Paham tak? Nah, terkena hukum wadai. Apa itu hukum wadai? Kapan ada sebab yang ditimbulkan, kapan ada syarat, dan kapan ada mani, maka lahir hukum. Tidak dilihat orangnya itu mau balik, mau gila, mau anak kecil, tidak diurus. Paham ini bedanya? Mereka tidak melihat hukumnya seperti itu. Mereka tidak melihat orang. Mereka hanya melihat apa? Sebab yang ada. Maka anak kecil, dia merusak. Orang gila, dia merusak hartanya orang. Memecahkan mobil, memecahkan kaca rumah, ya, merusak kebun, dia kasih jatuh semua mangganya orang, ya, oleh anak kecil. Tapi dia melakukan sebab apa itu? Pengerusakan kepada harta orang. Maka harta orang yang dirusak itu harus diganti oleh walinya, kata para ulama. Terkena hukum wadai, tapi tidak terkena hukum taklifi. Walinya harus ganti. Dan nanti hakim yang melihat, kenapa kaca mobilnya disimpan? Oh, memang karena diparkir bagus-bagus, datang anak kecil itu dia rusak. Anak kecil ini yang salah. Walinya harus mengganti. Sama orang gila. Orang gila dia bunuh orang. Dia bunuh anaknya tetangganya. Tidak berdosa orang gila, tapi dia harus mengganti. Apa diganti? Ya, sesuai dengan kesepakatan, bayar diat, denda. Misalnya dengan pembunuhan ini dibayar denda sekian juta misalnya. Kemudian sekarang ada orang gila dan anak kecil punya harta yang banyak. Punya harta yang apa? Yang banyak. Luas kebunnya, banyak tanahnya, ada warisannya. Setelah diketahui hartanya banyak, dia terkena hukum apa? Zakat. Tidak dikatakan, kenapa dikena zakat? Ini kan orang gila, anak kecil, tidak dikena hukum. Iya, hukum taklif tidak kena, tapi dia punya harta, dan harta itu adalah sebab yang mengharuskan adanya kewajiban membayar zakat. Apa sebabnya? Bulughul haul, tamamul haul, tamamul haul, bulughun nisab. Ya, syaratnya apa? Syaratnya membayar zakat harus ada dua. Syaratnya itu tamamul haul, sudah sempurna selama setahun, bulughun nisab, dan nisabnya sudah sampai. Kapan ini ada, maka terkena hukum apa? Wadai. Di mana? Di pembahasan syarat. Mau orangnya gila, mau orangnya anak kecil, terserah. Karena sudah ada apa? Syarat. Luas ini pembahasan. Kalau antum bisa bedakan ini hukum wadai dengan hukum syar'i, nanti orang tidak keliru. Nanti kalau ada anak kecil, dia pecahkan kaca motornya antum, datang orang tuanya, anak-anak ini masih kecil, iya cocok, tidak berdosa, tapi kita harus ganti. Iya kan? Harus ganti ini. Kaca spionku ini masih baru, 200.000, ganti. Kan seperti itu. Yang dia katakan tidak berdosa. Iya, sudah benar. Makanya ikat ya anak tak, diikat kakinya supaya tidak pecahkan kaca motornya orang. Iya. Tapi kalau dia pecahkan barangnya orang, harus diganti. Kecuali orang itu memaafkan. Ya, kalau dia tidak apa-apa aja. Banyak uang, insyaallah. Nanti saya beli yang baru saja. Ya, aman. Itu pandangan sisi hukum syar'i yang dua tadi, hukum taklifi dengan hukum apa? Hukum wadai. Iya. Jadi hukum syar'i apa hukum taklifi pandangannya
mukallaf baru terkena hukum. Kalau hukum wadai yang dilihat adalah apa? Sebab, syarat, mani. Kapan ada perkara-perkara ini tadi? Sudah ada sebabnya, sudah ada syaratnya. Apa saja di pembahasan apa saja dalam kitab fikih, maka dia sudah terkena hukum sahih. Iya, terkena hukum sahih. Dan hilang padanya hukum fasid. Baik. Namun kapan hilang ini sebab? Tidak ada sebab, maka tidak ada hukum. Jadi nanti hukum yang dia lihat dia hanyalah sebab. Kapan ada sebab? Ada hukum. Kapan ada syaratnya? Ada hukumnya. Ada hukum wadai yang lahir di bawahnya. Kapan tidak ada mani, maka ada hukum yang lahir. Kapan ada mani, ada lagi hukum yang lahir di bawahnya. Fasid. Paham ya? Ya, dan ini masuk dalam hukum ibadah, muamalah dan selainnya. Sudah ya? Bisa dipaham ya? Iya. Sekarang kita baca keterangan beliau di pembahasan selanjutnya yang kita bacakan kemarin. Qala rahimahullahu ta'ala wa yajibu 'alal mukallafi ay yata'allama minhu kullama yahtaju ilaihi fi ibadatihi wa muamalatihi wa ghairiha. Dan wajib atas setiap mukallaf untuk mempelajari dari pembahasan ini. Minhu yakni pembahasan hukum yang kemarin. Hukum wajib, hukum yang 5 ya. Wajib dia pelajari. Siapa? Mukallaf. Karena memang mukallaf harus tahu kewajibannya, harus tahu ini haram. Karena kalau dia tidak tahu, kalau dia lakukan, nggak ada uzur mengatakan saya tidak tahu ini. Nggak ada uzur. Kata Syekh Shalih Fauzan, manusia datang hari kiamat, nggak ada yang berkata, ya Allah, saya tidak tahu ini haram. Saya tidak tahu ini wajib. Saya tidak tahu ini makruh, saya tidak tahu ini diperintah, ini dilarang. Tidak ada yang seperti itu pada hari kiamat. Bahkan kata Syekh Shalih Fauzan berkata, nanti manusia datang pada hari kiamat, kalau dia melakukan pelanggaran, dia akan ditanya, lima adalah tata'allam, kenapa antum tidak belajar? Itu harus menuntut ilmu. Lima adalah tata'allam, kata beliau. Wa lima la tas'al, kenapa kamu tidak bertanya? Kalau kamu tidak tahu kan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya. Enggak ada yang berkata saya tidak sholat karena saya tidak tahu. Saya tidak ini karena saya tidak tahu. Saya lakukan ini haram, saya tidak tahu ini haram. Enggak ada yang seperti itu. Iya. Maka wajib seorang yang sudah mukallaf, muslim, balik, akil, wajib dia menuntut ilmu. Kullama yahtaju ilaihi. Ilmu apa yang wajib dia pelajari? Semua perkara yang dia butuhkan kepadanya. Fi ibadati, baik dalam urusan ibadahnya, mencakup urusan ibadah dia kepada Allah, apa yang terkait dengan urusan ibadah dia kepada Allah, dia harus pelajari. Bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Bagaimana kita mengenal Allah Ta'ala dengan nama-nama dan sifatnya. Bagaimana cara kita sholat, gimana cara kita bayar zakat, gimana cara kita berpuasa, gimana cara kita ini. Dan ini semua tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu itu wajib. Fi ibadatihi wa muamalatihi, baik terkait dengan masalah muamalahnya dia dengan manusia, itu harus dia pelajari. Seperti apa? Kalau dia pedagang, dia harus belajar jual beli. Dia mau bermuamalah, dia mau bermuamalah dengan manusia. Dia mau beribadah dengan Allah. Ibadah ini keterkaitannya dengan Allah, muamalah keterkaitannya dengan manusia, makhluk. Dia harus pelajari itu. Iya. Dan ilmu itu sendiri yang dipelajari ada yang sifatnya fardu ain dan ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain dipelajari, yaitu ilmu yang dengannya tegaklah agama seseorang. Tanpa dia
maka seorang belum bisa menegakkan agamanya. Makanya pertama Nabi bersabda dalam hadis Anas, "Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu, kata Nabi, itu wajib atas setiap muslim. Dan kalau muslim disebutkan di sini, maka masuk di dalamnya muslimah. Walaupun lafaz muslimah lemah, tapi kalimat muslim pasti sudah masuk muslimah, karena asalnya khitabus syari, khitabnya Allah Ta'ala dan Rasulnya. Walaupun kalimat muslim yang disebutkan, maka asalnya muslimah masuk di dalamnya, bersekutu, bersyirikat. Perintah dan larangan bersyirikat laki-laki dan perempuan. Selama, kata para ulama, tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah itu untuk perempuan, dan tidak ada yang mengkhususkan perintah itu untuk siapa? Laki-laki. Selama tidak ada pengkhususan, maka asalnya perintah itu umum. Makanya semua ibadah, ketaatan, laki-laki dan perempuan bersyirikat dalam mendapatkan pahala kalau dia lakukan. Kalau dia tinggalkan kewajiban, sebagaimana laki-laki berdosa melakukan yang haram, meninggalkan kewajiban, perempuan juga dapat dosa kalau seperti itu. Sama. Kecuali ada dalil mengkhususkan. Maka lafaz Nabi SAW, faridatun ala kulli muslim, meskipun tidak ada lafaz muslimah, masuk di dalamnya, karena laki-laki dan perempuan sama-sama mau beribadah. Iya kan? Sama-sama mau melakukan ketaatan, perintah, meninggalkan yang haram. Iya, dan juga Imam Ahmad berkata bahwa yajibu alal muslim, wajib atas setiap muslim, kata beliau, untuk mempelajari ilmu agama yang dengannya tegaklah agamanya, kata beliau. Maka Imam Ahmad ditanya, ilmu yang bagaimana yang wajib dipelajari, yang dengannya tegak agama seseorang? Kata Imam Ahmad, alladzi la yasi'ahu jahluhu min salatihi wa siyamihi wa ghairihima. Yaitu amalan yang seorang itu, kata Imam Ahmad, tidak boleh dia jahil dalam perkara itu. Itu yang wajib dia pelajari, yaitu seorang yang tidak boleh jahil dalam perkara itu. Seperti masalah apa? Masalah solatnya, masalah puasanya, dan masalah ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Apalagi masalah akidah. Masalah akidah lebih wajib dipelajari pada solat. Iya kan? Lebih wajib dipelajari dibandingkan puasa. Maka orang wajib mempelajari ilmu yang hukumnya wajib ain. Ilmu yang bagaimana? Kata para ulama, laisa kullu ilm, bukan seluruh ilmu yang wajib ain dipelajari, bukan semua ilmu. Tapi ada ilmu yang memang wajib dipelajari. Seperti apa ilmu yang wajib dipelajari? Seperti yang terkait dengan rukun Islam. Karena tidak bisa tegak Islam kalau tidak ada dia. Seperti ilmu yang terkait dengan rukun iman. Kalau bahasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ilmu yang wajib dipelajari terkait dengan ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. 3 itu wajib dipelajari. Ilmu yang berkaitan dengan akidah tentang Allah, ma'rifatullah. Ilmu yang berkaitan tentang haknya Nabi SAW, wajib kita ikuti Nabi SAW, supaya kita betul-betul di atas basirah dalam mencontoh Rasulullah SAW. Karena kata Syekhul Islam, kebutuhan manusia terhadap ilmu yang dibawa Nabi SAW itu sifatnya darurat, sangat mendesak, lebih mereka butuhkan dibandingkan makan dan minum. Dalam riwayat yang lain, kata Imam Ahmad, lebih mereka butuhkan dibandingkan nafas, udara. Ya, ini kan darurat kita bernafas, tak? Kebutuhan manusia terhadap ilmu yang dibawa Nabi SAW dan kebutuhan manusia untuk mengikuti ittiba kepada Nabi SAW, kata Syekhul Islam, itu kebutuhannya lebih darurat dibandingkan makan dan minum, lebih darurat dibandingkan udara ketika kita bernafas. Jadi kita ini sangat butuh untuk ittiba kepada Nabi SAW. Kita sangat butuh untuk mengetahui ilmu yang dibawa Nabi SAW. Kebutuhan kita kepada itu lebih darurat. Karena kata Syekhul Islam, jika seorang luput dari perkara makan dan minum dan nafas, maka yang lahir hanyalah al-maut fid dunya, kematian di dunia, kata beliau. Sedangkan manfaata, siapa yang luput dari mengikuti Nabi, dan siapa yang luput dari mengilmui apa yang dibawa oleh Nabi SAW, hasalalahul adab, dia akan mendapatkan azab di dunia, di alam barzakh sampai hari kiamat.
Nah, ini menunjukkan bahwa kita butuh itu kepada ilmu agama. Makanya kata beliau, wajib seorang mukallaf itu yata'allam minhu, mempelajari ilmu agama. Semua yang terkait dalam masalah ibadahnya, muamalahnya, apalagi masalah akidah dan selain daripada itu. Baik. Kemudian beliau menutup sabda Rasulullah SAW di akhir mukaddimah beliau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, karena ini hadis kayak kesimpulan apa yang sudah dibahas ya. Luar biasa ini beliau. Beliau kayak simpulkan ini. Ini sudah kesimpulannya pembahasan tadi ini. Kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata beliau, siapa yang Allah Ta'ala inginkan untuknya kebaikan, bihi itu dengannya, kalau kita terjemahkan bisa untuknya, untuk orang itu. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan untuknya kebaikan, di sini kalimatnya dua kalimat umum dalam lafaz ini, kalimat man dan kalimat khairan. Jadi kalau kita terjemahkan, man ini umum, khairan juga umum. Man yuridillahu bi khairan, yakni siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan. Man di sini siapa saja, siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang Allah Ta'ala inginkan untuknya kebaikan. Kebaikan di sini umum juga, kebaikan di dunia, kebaikan dalam urusan agama, kebaikan di alam barzakh, bahkan kebaikan sampai di akhirat, ya, kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam pemerintahan, kebaikan apa saja. Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan di dunia sampai hari kiamat, maka cukup Allah Ta'ala jadikan dia faqih fid din, dalam urusan agama. Maka dari hadis ini sejumlah para ulama telah mensyarahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama sebelumnya dan ulama yang datang setelahnya, mereka semua menafsirkan dengan penafsiran yang sama, bahwa dari hadis ini siapa yang Allah Ta'ala inginkan untuknya kebaikan, cukup Allah jadikan dia faham terhadap agama, faqih. Dan pemahaman sebaliknya, mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikannya hadis ini, siapa yang tidak menuntut ilmu dan siapa yang tidak punya pemahaman tentang agama ini, maka berarti Allah Ta'ala tidak menginginkan kebaikan untuknya. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kebaikan untuknya. Baik. Demikian dikatakan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya, ya, Miftah Daris Sa'adah jilid 1 halaman 319, ya. Beliau berkata, fa fi hadzal hadits, kata Imam Ibnu Qayyim, maka di dalam hadis ini terdapat fadilatul ilmi syar'i wa ahli, terdapat keutamaan ilmu syar'i, ilmu itu sendiri, keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu, karena Allah Ta'ala inginkan kebaikan. Jadi kalau Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada siapa yang berilmu, meskipun dia bukan orang yang kaya, meskipun bukan pejabat, meskipun bukan raja, meskipun bukan orang yang memiliki harta yang banyak, karena tanda kecintaan Allah Ta'ala itu ada pada agama, bukan pada dunia. Karena agama ini, kata Nabi SAW, Allah memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah tidak cintai, hatta kafir kan. Sedangkan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Maka tanda kecintaan Allah Ta'ala ada pada ilmu agama. Iya, jadi keutamaan ilmu syar'i dan keutamaan orang yang berilmu. Wa mafhumul hadis, dan pemahaman kebalikan hadis ini, kata beliau, anna man lam yatafaqqah fi dinihi hurima khairan. Siapa yang tidak yatafaqqah, yang tidak faham, tidak menuntut ilmu, tidak tafaqquh fid din, tidak dia pelajari agamanya, hurima khairan, maka dia telah diharamkan dari kebaikan. Nah, ini luar biasa ya. Kan banyak orang itu mau beribadah saja, saya mau sholat saja, pentingkan sholat, cukup nih. Saya sudah puasa, saya baik sama orang tua, saya baik sama tetangga, saya tidak mencuri, saya tidak makan harta riba.
Iya. Kalau Anda tidak menuntut ilmu, maka Anda telah diharamkan dari kebaikan. Anda telah diharamkan dari apa? Kebaikan yang sangat luas. Ya, karena ilmu ini luar biasa ya. Kalau kita membahasakan ilmu ini, Al-Imam Ibnu Qayyim membahasakan ilmu itu dengan kalimat yang panjang. Banyak sekali kata beliau. Dengan ilmu syar'i kita mengenal hukum-hukum syariat, mana yang halal dan mana yang haram. Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu syariat kita beribadah kepada Allah dan kita menyembahnya. Iya kan? Dengan ilmu syariat kita menyembah Allah di atas basirah, di atas yakin. Dengan ilmu agama kita mengenal Allah Ta'ala dengan nama-nama dan sifatnya. Dengan ilmu agama, dengan itulah kita takut kepada Allah. Iya kan? Dengan ilmu agama kita cinta kepada Allah Ta'ala, karena kita mengenali Allah. Ilmu kan melingkup mengenal Allah, dan itu ilmu yang paling wajib berkaitan dengan akidah kita tentang Allah Ta'ala. Bagaimana Allah. Ilmu itu melahirkan khasyah, rasa takut kepada Allah, cinta kepadanya, tawakal kepada dia, bergantung hanya kepada dia, dan seterusnya. Itu ilmu, ya. Dan dengan ilmu ini kita bisa menimbang kullu aqwalin wa af'alin wa ahwalin, kata beliau. Ilmu agama kita bisa menimbang seluruh ucapan manusia, seluruh perbuatan manusia, dan seluruh kondisi dan keadaan manusia. Ada orang berucap di sana, di sini, di sana, sini. Ada orang berbicara. Kita bisa menimbangnya dengan apa? Ilmu. Oh, ini ucapannya hak, benar. Ini ucapannya batil. Dari mana kita timbang? Ilmu agama. Ada orang berbuat. Banyak orang berbuat. Dengan ilmu agama kita bisa timbang seluruh perbuatan manusia. Ini yang sahih, ini yang salah. Wa ahwal, kondisi keadaan. Kondisi keadaan manusia bisa kita timbang semua dengan apa? Ilmu, kacamata syariat. Itu keutamaan ilmu. Dan ini keutamaan ilmu tidak bisa ditulis dengan tangan. Luas sekali keutamaannya. Banyak sekali ya. Walam yakun as-salaf yutliquna ismal fikih illa 'alal ilmi alladhi yushibuhul amal. Hanya saja kata beliau, jadi di sini siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia faqih. Apa artinya faqih? Punya ilmu agama, faham terhadap syariat. Namun kata beliau, as-salafus salih, kata Imam Ibnu Qayyim, para as-salafus salih, mereka tidak mengitlakkan kalimat fikih, faham, berilmu. Mereka tidak mengitlakkan kalimat fikih kecuali di atas ilmu yang berbarengan dengan amalan. Baru dikatakan faqih. Baru dikatakan yufaqihu fid din. Baru dikatakan faqih. Ilmu yang harus bergandengan dengan apa? Amalan. Fal faqih indahum al-alim al-amil. Maka al-faqih di sisi para ulama as-salaf adalah al-alim al-amil, seorang alim yang beramal dengan ilmunya. Itu adalah seorang yang faqih. Iya. Jadi faedah hadis ini sebenarnya luas, banyak, ya. Dalil ini menganjurkan kita untuk menuntut ilmu agama. Dengan menuntut ilmu, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Sekarang kita masuk kitab at-taharah. Iya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kitab at-taharah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Maksudnya seorang belum dikatakan muslim sampai dia menegakkan pondasi. Bagaimana mau dikatakan muslim? Dia tidak salat. Makanya Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi.
Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Menegakkan salat, membayar zakat, berhaji di Baitullah Al-Haram. Tentunya ini man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki kemampuan, sebagaimana yang Allah Ta'ala takyid dalam Al-Quran, ya, yang punya kemampuan berhaji, wajib bagi orang yang mampu maksudnya. Wa shaumi Ramadan, dan demikian pula berpuasa di bulan Ramadan. Ini rukun Islam. Ini namanya apa? Rukun Islam. Yang namanya rukun, apa yang namanya rukun? Ya, rukun itu sesuatu yang dijadikan sebagai pondasi, landasan. Tanpa dia maka tidak ada bangunan. Tanpa dia maka tidak ada apa? Bangunan yang bisa tegak di atasnya. Kita mau bangun Islam ini tanpa pondasi, maka tidak bisa kita membangun. Iya. Makanya Nabi SAW menggambarkan ini rukun Islam sebagai bangunan. Buniyal Islam. Bangunan Islam itu dibangun di atasnya, tapi landasannya, pondasi orang sudah paham pondasi, ya. Pondasi dasarnya harus ada 5. Ini dulu. Kalau sudah ada 5 ini, baru seorang bisa dikasih gelar Muslim, kata Syekh Shalih Fauzan. Baru dikatakan apa? Muslim. Antum Muslim, antum pergi haji tidak sholat. Bagaimana antum dikatakan Muslim? Antum melompati rukun kedua. Oke, tapi kan dia sholat. Ya, tapi dia pakai jimat. Iya. Dia datangi dukun. Dia percaya ada batu yang bisa menyembuhkan. Kembali ke zaman batu. Ada, sudah kemarin hilang zaman batu sekarang. Kemarin lari sekali batu. Luar biasa batu ini menyesatkan. Batu Sulaiman kata dia. Batunya Nabi Sulaiman. Bisa menghilang kalau ada polisi. Ini zaman batu luar biasa, ini zaman batu kemarin. Banyak orang berbuat syirik gara-gara batu ini. Anda mau dikatakan Muslim, antum belajar dulu syahadat. Baik-baik, belajar syahadat la ilaha illallah. Ini saja kalau kita mau jabarkan, ini luar biasa ini. Panjang pembahasannya. Dan ini asalnya bukan dibahas di pembahasan fikih, dibahas di pembahasan akidah ini. Ya. Syahadat. 2 syahadatain, ya. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Maka kalau kita mau belajar ini, dan ini ilmu sifatnya wajib apa tadi? Wajib ain. Bukan wajib kifayah. Wajib atas setiap orang. Apa artinya wajib ain? Wajib ain itu wajib atas setiap orang untuk mempelajarinya. Hukum rukun Islam, rukun iman. Ya, terkait dengan ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul dinil Islam. Itu hukumnya wajib ain dipelajari. Apalagi ilmu yang wajib ain dipelajari? Ilmu yang berkaitan tentang apa? Perintah-perintah Allah yang bersifat wajib. Mencakup semua larangan-larangan Allah Ta'ala yang sifatnya haram, seperti al-kabair. Ada 70 dosa al-kabair, ya. Bukan hanya 70, lebih daripada 70 kata para ulama, ya. Lebih daripada itu. Karena ada para ulama yang menghitung al-kabair itu bahkan pembatal Islam sampai 400. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Imam Al-Haytami, dalam kitabnya, ya, Babur Ridda, Kitabur Ridda. Maka wajib kita pelajari itu apa yang menjadi kewajiban kita, wajib dipelajari. Apa yang menjadi yang haram, wajib kita pelajari. Ini apa ini rukun Islam. Kalau kita belajar rukun Islam, yang pertama syahadat. Apa yang wajib dipelajari? Makna syahadatain, syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Wajib ditahu maknanya itu. Ini kewajiban yang paling wajib di antara seluruh kewajiban. Apa maknanya syahadatain? Apa rukunnya syahadatain? Apa syaratnya syahadatain? Apa muqtada, konsekuensi keharusan orang yang bersyahadat? Ya kan? Apa pembatal-pembatalnya syahadat? Itu kan lingkup makna rukun Islam. Anda wajib pelajari ini dulu. Baru setelah itu Anda belajar salat. Belajar salat.
Tidak cukup antum salat saja, tidak tahu hukum salat. Salat itu ada hukum-hukumnya, tata cara salat, sifat salat, syarat salat, wajib salat, rukun salat, ya, syarat salat, sunnah-sunnah salat, pembatal-pembatal salat, apa yang boleh dilakukan dalam salat, apa yang haram, apa yang makruh. Anda harus tahu hukum salat. Tidak boleh Anda salat saja, karena kalau Anda salat saja, tidak semua orang yang salat beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Siapa yang beruntung dalam ayat ini? Orang yang khusyuk. Yang tidak khusyuk tidak akan beruntung. Iya kan? Tidak semua orang yang salat beruntung. Tidak semua orang yang salat diterima salatnya. Kalau Anda jahil, wailul lil musallin. Celaka orang yang apa? Salat. Tidak semua orang yang salat beruntung. Ini ayatnya. Celaka orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Itu mereka yang lalai dari salatnya. Bahkan orang yang ada di zaman Nabi SAW, ada orang yang miring salatnya. Kisah al-musi'is salah, orang yang buruk salatnya. Dia salat ya. Setelah selesai salat, dia datang kepada Nabi SAW. Kata dia, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Waalaikumsalam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Waalaikumsalam. Kembali kamu ulangi salatmu. Fa innaka lam tusalli, karena kamu sebenarnya belum salat. Dia salat lagi. 2 kali dia salat. Datang kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, Waalaikumsalam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali ulangi salatmu, karena sebenarnya kamu belum salat. 2 kali. Salat lagi 3 kali. Salat ketiga kalinya, selesai salat, datang kepada Nabi SAW. Jawaban Nabi tetap sama. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya tidak bisa salat kecuali seperti itu. Itu sudah puncak, sudah sempurna sekali sudah itu. Tapi Nabi tidak anggap salatnya syah. Iya kan? Orang ini kalau dia salat, bergerak tidak dia salat? Hah? Bergerak toh? Gerakannya salat ada. Berdiri ada, ruku ada, sujud ada, duduk ada. Gerakannya salat. Tapi Nabi katakan apa? Lam tusalli. Nah, coba cermati itu kalimat. Irji fasalli, kembali ulangi salatmu. Fa innaka lam tusalli, karena sebenarnya kamu belum salat. Padahal dia salat atau tidak? Salat. Kata Nabi, lam tusalli, kamu belum salat. Terus apa Nabi bikin tadi di situ? Kata para ulama, maksudnya antum itu belum salat sebagaimana yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Salat memang, tapi salatmu itu tidak Allah cintai. Allah belum ridhoi salat yang seperti itu. Tidak syah salat seperti itu. Makanya saya katakan tidak semua orang yang salat benar salatnya. Itu di mana hidup? Di zaman batu atau zaman Nabi? Zaman Nabi, apalagi kita zaman batu. Kita di zaman banyak kesyirikan. Banyak orang salat, tapi salatnya kacau balau. Makanya kata para ulama, tidak cukup itu kita salat saja. Kalau antum jahil terhadap hukum salat, ini kan rukun Islam, wajib Anda belajar salat. Yang perintah itu Allah Ta'ala, yang perintah antum aqimus salat, tegakkan salat. Apa maknanya tegakkan salat? Aqimu dhahir wal bawatin, tegakkan salat dohirnya dan batinnya, kata Syekh Az-Sa'di. Apa itu dohirnya? Dohirnya tegakkan rukunnya, syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, seperti itu. Tegakkan batinnya maksudnya apa? Khusyuk kalau salat, konsentrasi. Ya, ini contoh saja ya, saya bahas sedikit syahadat dengan salat. Iya. Jadi rukun Islam seperti itu tadi. Harus kita pelajari. Zakat, haji, dan ini semua pembahasannya ada dalam kitab fikih. Masalah salat, zakat, haji, puasa ada. Kecuali syahadat. Karena syahadat ini pembahasannya ada di dalam kitab akidah. Kata Syekh rahimahullahu taala, fa syahadatu an la ilaha illallah, maka syahadat la ilaha illallah itu adalah ilmul abdi wa i'tiqaduhu wal tizamuhu annahu la yastahiqqul uluhiyyata wal ubudiyyata illa Allah wahdahu la syarikalah. Kata beliau,
Makna syahadat la ilaha illallah adalah seorang hamba wajib mengilmui. Ilmu maksudnya yakin, ya, harus sampai pada tahap yakin, karena ilmu itu memang sesuatu yang pasti. Seorang hamba hendaklah mengilmui dan meyakini, wa'tiqaduhu, dan meyakini, waltizamuhu, wajib dia iltizam, komitmen dengannya. Apa yang wajib dia yakini, dia ilmui. Apa yang wajib dia iltizam, istiqamah, komitmen di atasnya. Annahu la yastahiqqul uluhiyata, dia wajib meyakini bahwa tidak ada yang berhak, ya, tidak ada yang memiliki hak al-uluhiyah. Apa al-haq al-uluhiyah? Hak ubudiyah, itu uluhiyah, sama maknanya. Tidak ada yang berhak memiliki sifat ilahiyah dan sifat ubudiyah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Saya kira makna ini ma'ruf ya dalam pembahasan akidah. Ya, kita meyakini tidak ada yang berhak disembah, seluruhnya kesyirikan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa yujibu dzalika 'alal abdi. Maka kalau begitu, kalau dia sudah meyakini ini, yujibu dzalik, mewajibkan hal tersebut bagi setiap hamba, wajib dia ikhlas jami'id dini lillahi ta'ala. Wajib dia mengikhlaskan, memurnikan seluruh agama. Ad-din di sini mencakup apa? Ad-du'a wal ibadah. Itu makna ad-din. Karena ad-din ini maknanya 3 dalam Al-Quran. Ad-din kadang bermakna al-jaza, ya. Ad-din yang kedua kadang bermakna al-millah. Yang ketiga, ad-din kadang bermakna at-ta'ah wal ibadah. Dan semua itu ada dalam Al-Quran. Kalau ad-din bermakna al-jaza, adalah firman Allah dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Dialah Allah Ta'ala Malik. Malik artinya Malik, yang menguasai yaumiddin, hari ad-din. Apa makna ad-din? Yaumil jaza, kata para ulama. Ad-din bermakna apa? Al-jaza, pembalasan. Ada ad-din yang kedua bermakna al-millah, bermakna agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Millah, agama saya, keyakinan saya. Lain, agamamu juga lain. Ada ad-din bermakna apa? At-ta'ah wal ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Iya. Dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ad-din hanya untuk Allah. Apa ad-din di sini? Mengikhlaskan seluruh ketaatannya dan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Iya. Jadi asal makna kalimat ad-din di sini, kalau kita mau simpulkan secara total, ad-din itu melingkup al-aqidah, manhaj, dan ibadah. Iya. Seluruhnya harus kita lakukan karena Allah. Akidah kita, ya, harus dibangun di atas Quran dan Sunnah. Ibadah kita harus dibangun di atas Quran dan Sunnah hanya untuk Allah. Jadi akidah kita, ibadah kita, ketaatan kita seluruhnya harus dilakukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu yang wajib bagi seorang hamba. Wa an takuna ibadatuhu adh-dhahira wal batina kulluhu lillahi wahdah. Dan hendaklah ibadah mereka yang zahir dan batin. Ibadah zahir seperti salat, jihad, menuntut ilmu, ibadah zahir. Ibadah batin, ikhlas. Dimaksudkan tujuannya, niatnya kulluhu lillahi wahdah. Seluruh ibadah zahir dan batin harus seluruhnya untuk Allah semata-mata. Wa alla yusyrika bihi syai'an, dan tidak boleh dia mempersekutukan dengan ibadah itu sesuatu apapun, fi umuriddin, dalam seluruh urusan agama. Tidak boleh dia persekutukan Allah. Wa hada aslu dini jami'il mursalin wa atba'ihim, dan ini merupakan asal agama seluruh para nabi dan rasul dan pengikut mereka. Kama qala ta'ala,
wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tak ada satupun rasul sebelum engkau ya Rasulullah. Mir rasulin, seorang rasul pun tidak ada sebelum engkau illa kecuali nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budun, maksudnya fa'buduni, maka sembahlah saya. Iya. Paham ya? Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun makna syahadat Muhammad Rasulullah, ini Syekh As-Sa'di beliau ingin menjabarkan makna akidah ya, syahadat dulu. Karena kan beliau bahas rukun Islam. Jadi mau tidak mau beliau harus jelaskan itu rukun Islam. Dan ini adalah asluddin. Harus paham akidah dulu. Makanya tadi saya jelaskan sedikit itu akidah, karena memang jangan kita mau banyak orang belajar fikih tapi dia tidak mau belajar akidah. Akidah itu lebih penting. Walaupun pembahasan fikih itu memang pekerjaan amalan yang sehari-hari kita lakukan, tapi akidah itu perkara yang paling besar mendatangkan keselamatan pada hari kiamat adalah masalah akidah, ibadah hati, keyakinan kita. Ya. Syahadat Muhammad Rasulullah adalah ayat takidal abdu anna Allah arsala Muhammadan ila jami'is tsaqalain. Seorang hamba wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh as-tsaqalain. As-tsaqalain yakni al-insi wal jinni. Nabi diutus kepada seluruh jin dan manusia, tidak terbatas kepada manusia tertentu dan jin tertentu, tidak. Tapi mulai semenjak Nabi SAW diutus pada hari itu beberapa abad yang lalu, maka seluruh orang yang datang setelahnya wajib beriman kepada Nabi SAW, dan seluruh umat yang datang setelahnya adalah umat Nabi SAW. Ya, baik. Basyiran wa nadhiran. Allah Ta'ala mengutus beliau untuk apa? Dua: pemberi kabar gembira akan janji Allah Ta'ala bagi siapa yang taat dan beriman, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan kepada orang yang membangkang, orang yang kafir. Ya, memberi peringatan tentang neraka Allah, memberikan kabar gembira dengan surga. Itu tujuan Nabi dan Rasul. Jadi ini dakwah memang harus seimbang, itu dakwah. Ada basyiran dan ada nadhiran. Seperti itu dakwah, dan seperti itu Nabi dan Rasul. Datang memberikan kabar gembira. Kalau antum taat, Allah telah menjanjikan antum surga yang luas. Kata Nabi SAW, surga di bawah kilatan pedang. Maka sahabat semangat berjihad. Dijanji apa? Surga. Coba kalau tidak dijanji, dijanji saja belum tentu orang salat. Iya kan? Salatlah kalian. Sudah salat, selesai nih. Ya, tidak ada janji. Berjihad, mati, selesai. Nah, berhasil tidak dipuji, mati tidak dikenal. Basyiran wa nadhiran. Berdakwah ini harus seimbang. Ajak manusia supaya mereka cinta kepada kebaikan, sampaikan mereka janji-janji Allah dan Rasulnya, ingatkan mereka tentang ancaman Allah, al-wa'ad dan wa'id. Tidak cocok orang berdakwah ancaman terus dibahas. Setiap ketemu neraka, masuk neraka, tidak boleh, kamu disiksa, diazab, dipotong, kamu ditusuk matamu. Itu terus dibahas. Ketemu lagi di warung kopi, kita mau senang-senang, neraka lagi dibahas. Weh, antum neraka terus dibahas, kan tidak cocok. Iya. Dan tidak juga kita bahas surga terus, kan tidak seperti. Basyiran wa nadhiran, seimbang. Antum kalau ngisi di penjara misalnya, di penjara itu kan banyak narapidana, orang nakal-nakal toh. Apa yang dibahas cocok? Walaupun seimbang, tapi harusnya yang dibahas apa yang banyak? Nadhir, kasih peringatan. Haram mencuri, mencuri hukumnya begini, dikasih peringatan, kan ini orang-orang jahat di dalam. Ya toh? Walaupun ada juga pembahasan surga dibahas, seimbang, tapi lebih titiknya seperti itu. Kita harus seimbang antara wa'ad dan wa'id, basyiran wa nadhiran, baina tasfiyah wa tarbiyah.
Itu dakwah Nabi dan Rasul. Ada tasfiyah, ada apa? Tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Pembersihan dari segala noda-noda kesyirikan, kekafiran, bid'ah, pemahaman menyimpang. Dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran tadi, penyimpangan, kesyirikan, pemahaman miring, dijelaskan semua. Nanti sudah bersih baru dikasih apa? Tarbiyah, tasfiyah dan tarbiyah. Jangan taklim, tarbiyah terus. Kan ada orang taklim, ayo pergi tarbiyah. 14 tahun tarbiyah terus. Tasfiyah juga. Harus ada tasfiyah. Iya. Kalau tarbiyah ada orang menyimpang, biarkan saja, jangan dijelaskan. Nanti dia lari. Oh ya, antum menyelisih dakwah Nabi dan Rasul. Tidak seperti itu. Nabi dan Rasul menjelaskan tasfiyah dan tarbiyah. Basyiran wa nadhiran, mubasysyirin wa mundhirin. Ada ayatnya kan? Mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna 'alan nasi hujjatun. Apa ayatnya itu? Ada dalam usul salasa itu, li'alla yakuna 'alallahi ba'dar rusul hujjatun ba'dar rusul. Basyiran wa nadhiran, ya. Yad'uhum ila tauhidillah. Apalagi yang wajib kita yakini tentang Nabi Muhammad? Kita wajib meyakini bahwa beliau menyeru seluruh manusia, jin dan manusia, untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dan mentaati Allah. Wa bitasdiqi khabari, ya. Baik, wa bitasdiqi khabari. Dan kita juga wajib, ya, seorang hamba wajib untuk mentasdik khabarnya. Seluruh khabar Nabi SAW wajib kita benarkan. Ucapan Nabi, khabar Nabi wajib kita benarkan. Kalau Nabi berkata akan terjadi seperti ini, wajib kita yakini. Tidak boleh kita dustakan, ya, tidak boleh kita tolak. Wajib kita amalkan. Wamtithali amrihi, dan wajib kita mengerjakan semua perintah beliau. Wajitina binahyihi, dan wajib kita meninggalkan larangannya. Ya, ini kewajiban. Wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirah illa bil iman bi wa ta'atihi. Ini luar biasa ini penjelasan beliau, ya. Dan kita juga wajib meyakini bahwa tidak ada sa'adah, tidak ada kebahagiaan, dan tidak ada kebaikan yang akan lahir di dunia dan di akhirat kecuali dengan beriman kepada Nabi, dan engkau harus mentaatinya. Engkau tidak bisa bahagia dunia, alam barzah, akhirat kalau engkau tidak taat kepada Nabi SAW. Apalagi kalau kamu tidak beriman kepadanya. Wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbatin nafsi wal walad wan nasi ajma'in. Dan di antara haknya Nabi SAW, wajib bagi kita untuk mengedepankan kecintaan kepada beliau di atas kecintaan terhadap diri sendiri, dibandingkan kecintaan kepada anak kita, dibandingkan kecintaan terhadap seluruh manusia. Jadi dari haknya Nabi SAW, wajib beliau kita cintai dibandingkan seluruh dunia dan isinya ini. Setelah cinta kepada Allah, cinta yang paling wajib kita dahulukan adalah cinta kepada Allah. Setelah itu cinta kepada Nabi SAW. Wajib kita lebih mencintai Nabi dibandingkan harta kita, dibandingkan pekerjaan kita, dibandingkan dunia kita, dibandingkan orang tua kita, istri dan anak kita, dibandingkan kawan-kawan, dibandingkan seluruh manusia. Bahkan Nabi lebih wajib kita cintai, lebih kita dahulukan dibandingkan jiwa kita. Makanya para sahabat, mereka rela mati karena membela Nabi SAW, karena Allah yang perintahkan seperti itu. Mereka rela berkorban, menghabiskan seluruh harta mereka dalam rangka membela Allah Ta'ala, membela agama Allah dan membela Nabi SAW. Habis harta mereka, hilang jiwa mereka. Karena itulah konsekuensi orang yang bersyahadat. Kalau anda bersyahadat, antum harus lebih mendahulukan sunnah Nabi SAW, lebih mendahulukan ittiba kepada beliau dibandingkan mengikuti nafsu. Iya kan? Mengikuti keinginan, mengikuti orang. Akan tetapi banyak orang yang bersyahadat Muhammad Rasulullah, akan tetapi syahadatnya itu tidak jujur, karena mereka lebih mendepankan syahwat nafsunya dibandingkan mentaati perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW memerintahkan kita untuk salat di masjid. Banyak orang tidak salat di masjid. Nabi perintahkan kita, ya, jangan berbuat begini, lakukan begini.
Banyak orang tidak mengerjakannya. Ya, bahkan yang paling banyak itu melanggar apa yang tidak diperintah Nabi itu yang dikerja, apa yang dilarang Nabi itu yang dikerjakan. Harusnya kan yang dikerjakan Nabi itu yang diperintahkan beliau kita kerjakan. Kemudian kata beliau wa annallaha ayyadahu bil mu'jizat. Sedikit lagi ya. Wa annallaha ayyadahu bil mu'jizatid dallati ala risalatihi. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menguatkan Nabi SAW dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat bukan karamah. Kalau mukjizat untuk para Nabi dan Rasul, sedangkan karamah untuk para wali selain Nabi dan Rasul. Wali yang dimaksudkan di sini adalah orang beriman selain Nabi dan Rasul dari kalangan orang soleh. Ya, cuma karena orang masyarakat umum kalau kita bilang wali, di kepalanya dia itu wali tertentu. Ya, wali ini, wali ini. Walinya orang Sulawesi, walinya orang Jawa. Ya, seperti yang terkenal wali Pitue. Ya, itu. Nah, wali itu dalam Al-Qur'an definisinya wali, seluruh orang beriman itu walinya Allah. Tanpa kecuali. Cuma perwalian mereka di sisi Allah bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi dan ada yang rendah, tergantung tingkatan keimanan dan ketakwaannya. Karena itu yang ada dalam ayat. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali Allah. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah Ta'ala itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa sedih. Siapa wali Allah? Allah sendiri yang sebutkan dalam ayat itu. Siapa walinya Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka yang beriman dan mereka bertakwa. Mereka yang mengumpulkan antara kebaikan batin dan kebaikan zahir. Mana kebaikan batin? Keimanan mereka. Mana kebaikan zahirnya? Karena mereka bertakwa. Mereka mengerjakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Itu wali. Siapa yang beriman dan bertakwa? Wali itu. Bukan itu yang 7 saja. Iya kan? Soalnya mereka salah paham. Wali itu tidak kena hujan kalau jalan. Jalan di atas air. Baca Quran di atas daun pisang. Itu wali. Mereka keliru paham wali. Kalau ada orang dapat karamah, wali namanya, orang beriman. Tidak semua orang dapat karamah. Tapi kalau dia Nabi dan Rasul, maka dia dapat apa? Mukjizat. Mukjizat Nabi dan Rasul itu bermacam-macam. Apa makna mukjizat? Mukjizat dari kata ajaz. Apa artinya mukjizat? Yang melemahkan. Kan setiap Nabi dan Rasul punya mukjizat. Mukjizatnya ini untuk apa? Untuk melemahkan orang yang ingin menandinginya. Makanya setiap Nabi dan Rasul mukjizatnya itu tidak bisa dilawan. Karena mukjizat mereka asli, bukan palsu. Iya kan? Nabi Musa ketika yang ada di zamannya itu adalah sihir yang berkembang, maka Allah berikan Nabi Musa mukjizat ya, yang bisa mengalahkan sihir, tongkatnya. Tongkat Nabi Musa dan tongkatnya tukang sihir. Tukang sihir melemparkan tongkatnya berubah jadi apa? Ular, tapi bukan asli. Bukan asli karena sihirnya mereka takhyil. Cuma dilihat oleh apa? Mata ular, padahal bukan ular, tali. Maka Nabi Musa ketika dilemparkan tongkatnya berubah jadi apa? Ular asli kan? Ular asli, bukan ular palsu. Dan tukang sihir tahu itu. Ini bukan ular tali ini. Ini ular betulan. Kemudian ular itu melumat semua ular-ular yang dilemparkan oleh tukang sihir. Apa yang terjadi? Tukang sihir langsung tersungkur bersujud dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat. Dan setiap Nabi dan Rasul itu diberikan mukjizat sesuai dengan kondisi zaman yang ada pada umat pada waktu itu. Makanya Nabi dan Rasul itu beda-beda mukjizatnya. Ya, mukjizat Nabi Isa lain. Karena yang berkembang di zamannya banyak ada penyakit, orang buta disembuhkan, penyakit sopak langsung sembuh dari kulitnya, bahkan orang mati langsung hidup. Mukjizat Nabi Musa lain, berkaitan dengan sihir. Mukjizat Nabi Sulaiman juga lain kan? Iya. Mukjizat Nabi Muhammad lain, Quran. Kenapa? Karena puncak
puncak yang berkembang di zaman Rasulullah SAW adalah puncak kesempurnaan bahasa Arab. Banyak orang yang fasih. Makanya di zaman Nabi SAW itu banyak orang Quraisy yang fasih, yang sangat hebat berbicara. Kalau berbicara itu tersusun kalimatnya. Kalau A semua belakangnya. Kalau Ja semua belakangnya. Karena mereka fasoha. Puncak kefasihan bahasa Arab ada di zaman Nabi SAW. Maka Allah turunkan Al-Quran, lafaz yang tidak ada menandingi fasihnya. Karena kenapa? Allah yang ucapkan. Siapa yang bisa tandingi? Datang orang fasih kepada Nabi SAW, orang yang paling fasih di antara mereka datang kepada Nabi SAW, ya, Nabi SAW bacakan Al-Quran sedikit saja, langsung dia pulang. Ini bukan ucapan manusia, ya kan? Ini ucapan, saya sudah pelajari semua bait syair, kata dia. Saya sudah datangi semua dukun, saya sudah datangi semua tukang sihir. Tidak ada yang mengucapkan kalimat seperti ini. Karena kalamullah yang berkembang di zaman Nabi SAW apa? Kefasihan bahasa Arab. Nabi diberikan mukjizat Al-Quran. Sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan apa? Zamannya. Itu namanya mukjizat. Apa itu mukjizat? Yang melemahkan lawannya. Berkata ajiz. Mukjizat yang melemahkan. Maka Nabi SAW ini kalau kita bahas mukjizatnya ini, itulah akan melahirkan cinta kepada Nabi SAW. Maka mukjizat ini, kata beliau, adallati ala risalati. Mukjizat ini semua menguatkan, ya, menguatkan akan risalah Nabi SAW, menunjukkan benarnya risalah beliau. Wa bima jabalahu Allahu alaihi minal ulumi al-kamilah. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi SAW, mentabiatkan dan mempatrikan dalam tabiat Nabi SAW. Itu makna jabalahu. Jabalahu ini benaknya. Allah tanamkan dalam otaknya, dalam benaknya, dalam hatinya, ya. Allah benamkan dalam diri Nabi SAW. Allah jadikan sebagai tabiatnya apa? Al-ulum al-kamilah. Allah patrikan, Allah anugerahkan kepada beliau ilmu yang sangat sempurna. Ini semua namanya apa? Perangkat. Perangkat kan? Perangkat yang menguatkan Nabi. Nabi diberi mukjizat. Banyak mukjizatnya Nabi SAW. Mukjizat yang tidak ada mengalahkan Nabi sebelumnya, tidak ada. Karena para ulama sudah membukukan itu mukjizatnya Nabi. Satu kitab tebal. Mukjizat Nabi SAW. Lain lagi mukjizat umatnya. Lain mukjizatnya di dunia, lain lagi mukjizatnya nanti di surga. Diberikan keutamaan khusus, tidak bisa dibatasi. Keutamaannya luar biasa. Ya Allah yang berikan dia untuk menguatkan risalah beliau. Dan apalagi mukjizat beliau, Allah Ta'ala patrikan dalam diri beliau ilmu yang sempurna. Dalam diri beliau sempurna ilmu beliau. Apalagi diberikan perangkatnya al-akhlaq al-aliyah. Nabi diberikan akhlak yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surah Al-Qalam. Allah yang langsung mentazkiyah Nabi SAW. Dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat tinggi, sangat mulia. Wa bimastamala alaihi dinuhu minal huda wal rahma wal haq. Dan ditambah lagi cakupan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di dalamnya ada huda, petunjuk. Agama yang dibawa Nabi terkandung di dalamnya rahmat yang sangat luas. Agama yang dibawa Nabi SAW di dalamnya terkandung al-haq, kebenaran yang sangat jelas, yang tidak ada menyimpang dari agama beliau, dari kejelasan sunnah beliau, kecuali orang yang binasa. Sampai Nabi bersabda, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Ya, kata beliau SAW, aku tinggalkan kalian di atas perkara yang sangat terang benderang. Kejelasan agama yang aku tinggalkan pada kalian, kata Nabi, lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Maksudnya beliau ingin gambarkan bahwa agama yang beliau bawa ini adalah perkara yang sangat jelas. Tidak ada yang terkaburkan bagi orang yang menginginkan petunjuk dan hidayah. Tidak ada yang kabur-kabur. Bagi siapa? Bagi orang yang jujur. Siapa yang mau cari kebenaran tidak mungkin tersamarkan dalam Islam, tidak mungkin. Siapa mau cari kebenaran, siapa yang betul-betul jujur mau mengikuti sunnah, dan siapa yang betul-betul jujur mau meninggalkan yang haram, jujur, pasti dia dapat. Kenapa? Karena tidak ada yang kabur.
Yang masalah itu orang tidak jujur, sehingga dia tidak bisa mengikuti kebenaran karena dia tidak jujur, karena dia masih menginginkan syahwat nafsu. Maka agama Nabi SAW itu terlingkup di dalamnya hidayah, rahmat, al-haq. Apalagi lingkup dari agama Nabi SAW, wal masalihud diniyah wad dunyawiyah. Di dalam agama yang dibawa Nabi SAW ada kemaslahatan dalam urusan agama dan dalam urusan dunia. Maksudnya orang yang mengikuti Nabi SAW, agama yang beliau bawa tidak hanya terfokus dalam urusan agama saja, ada kemaslahatan dunia di dalamnya. Bukan artinya orang beragama itu ekstrim. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Nabi tidak mengajarkan kita tinggallah kalian di masjid terus 40 hari, tinggalkan anak dan istri. Nabi tidak ajarkan kita seperti itu. Nabi perintahkan kita bekerja, dan Nabi perintahkan kita beribadah. Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, antum a'lamu bi syu'uri dunyakum. Datang dalam sebagian lafaz seperti itu. Kata Nabi, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kemudian di ayat yang kedua, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Jika kalian sudah menegakkan salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk apa? Mencari nafkah. Allah tidak katakan habislah Jumat tunggu salat asar, sudah salat asar tunggu salat maghrib. Kan tidak. Kita disuruh bekerja. Seimbang itu Al-Quran, maslahatnya dunia dan akhirat. Iya, maslahatnya dunia dan apa? Akhirat. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh cari akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagian kalian di mana? Di dunia. Itu kan maslahat dunia semua. Kata Nabi SAW, seorang yang memakan hasil jeripaya dari tangannya sendiri itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Itu kan dunia. Iya. Liyadul uliya khairu minal yadis sufla. Banyak dalilnya ini kan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maslahat dunia ada. Wa ayatuhu al-kubra hadal Quran al-azim. Dan tanda-tanda kebenaran risalah beliau yang paling terbesar adalah Al-Quran al-azim. Allah memberikan Nabi SAW Al-Quran al-azim. Itu tanda risalah Nabi SAW yang paling menguatkan, yang paling besar. Karena manusia butuh kepada Al-Quran dengan kebutuhan darurat, mengalahkan kebutuhan mereka terhadap alam semesta ini. Iya, kebutuhan manusia kepada Al-Quran, kepada Nabi SAW dan apa yang beliau bawa, itu lebih mereka butuhkan dibandingkan makan dan minum dan bernafas. Bima fihi minal haqqi minal ikhbar, bima fihi minal haqqi fil ikhbar, fil akhbar wal amri wan nahyi wallahu a'lam. Kenapa ini alamat tanda risalah Nabi yang paling terbesar? Karena di dalam Al-Quran itu terdapat al-haq, kebenaran. Ya, fil akhbar ada khabar, ada berita-berita di dalam Al-Quran. Wal amr ada perintah dan ada larangan. Akhbar ini melingkup khabar, berita yang berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Itu kan khabar. Allah mengkhabarkan binafsih, bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Itu khabar namanya. Allah mengkhabarkan tentang dirinya. Maka kita wajib, Al-Quran itu ada khabar seperti tadi, dan ada khabar tentang kejadian-kejadian yang sudah berlalu, yang sedang terjadi, maupun berita. Akhbar kan berita kan, maupun berita tentang terjadinya hari kiamat, surga dan neraka, tentang kuburan, kematian, tentang hisab, tentang mizan. Itu khabar semua. Itu isinya Al-Quran, berkaitan tentang hak Allah, tentang kejadian alam semesta, tentang kejadian yang sudah terjadi, akan terjadi, bahkan kejadian yang terjadi nanti setelah terjadinya hari berbangkit. Berupa apa? Kematian, ada namanya hisab, ada namanya timbangan, ditimbang amalan,
ada namanya syafaat, ada surga dan neraka, ada hari pembalasan. Itu khabar. Itu isinya Al-Quran. Ada perintahnya di dunia ini dan ada larangannya. Ya. Wallahu a'lam. Selesai pembahasan beliau. Jadi ini beliau, kitabnya judulnya Kitab At-Taharah, tapi pembahasan taharah belum dibahas. Masih pembahasan umum, muqaddimah beliau untuk menjelaskan perkara, ya, muqaddimah beliau di sini untuk menjelaskan perkara yang sangat penting yang menjadi dasar Islam, ya. Baru setelahnya nanti kita masuk pembahasan apa? Taharah. Ya. Taharah nanti akan saya sebutkan secara definisinya, secara bahasa dan secara apa? Secara istilah. Dan kita akan jelaskan juga kenapa kitab Taharah dikedepankan dibandingkan kitab yang lain. Kan dalam kitab fikih ini ada kitab Taharah, ada kitab shalah, ada kitab zakah, kitab puasa, kitab nikah, al-jinayat, ada masalah banyak luas ya. Nah, masalah jual beli, muamalah, masalah riba dan semisalnya. Dikedepankan kitab Taharah karena ada alasan para ulama. Dan ini kondisi sebagian para ulama ya, dalam kitab-kitab fikih mereka ada yang mengedepankan kitab Taharah, ada juga yang mengedepankan kitab shalah ya, dan ada juga para ulama dalam kitab sunnah mereka, kitab-kitab fikih seperti ini, ada yang mengedepankan kitab yang lainnya, bukan kitab shalah, bukan kitab Taharah, tapi kitab sunnah seperti Sunan Ibnu Majah ya, sehingga saya beliau mendahulukan kitab sunnah. Jadi kitab sunnah yang beliau kedepankan ada alasannya juga ya, masing-masing punya alasan. Walaupun yang paling banyak kitab fikih itu kebanyakannya dibahas, yang paling pertama adalah kitab apa? Taharah. InsyaAllah pada pertemuan akan datang akan saya jelaskan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadl barakallahu fikum.